Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kemarin meresmikan layanan Bank Emas sebagai yang pertama kalinya di Indonesia. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses begitu Bank Emas ini? Berikut adalah laporan dari jurnalis Metro TV Bianca Sumendap dan juru kamera Rexal Dewa. Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan layanan Bank Emas. Nah, pemirsa, Bank Emas ini memberikan banyak manfaat. Di antaranya adalah untuk menjadi cadangan emas nasional dan juga untuk memperkuat stabilitas ekonomi. Nah, pemirsa, saat ini saya akan berbincang langsung untuk mengetahui seperti apa sih Bank Emas ini dan juga bagaimana menyimpannya seperti itu. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Bisa dijelaskan apa sih, Mas, itu tabungan emas itu, Mas? Ya, baik, terima kasih. Untuk tabungan emas itu jadi kita semacam menabung tapi dalam bentuk emas. Jadi gramasi nanti dikonversi jadi misalnya dari 10.000 itu bisa dari 15.000 dari 15.000 itu nanti bisa jadi 0,01 gram. Itu nanti kelipatan itu bisa nanti dari 1 gram, 5 gram gitu. Adapun untuk deposito emas itu minimal kita udah punya tabungan emas dulu, ya minimal 5 gram itu udah bisa untuk 5 gram. Kelebihannya jadi seperti deposito pada umumnya, jadi kita mendapatkan manfaat dari manfaat itu dari anualnya itu 1% per tahun. Jadi tergantung dari nominal deposito yang diberikan. Jadi nasabah bisa, dan manfaatnya itu juga tidak dalam 1 tahun, bisa dalam 1 bulan itu bisa dapat manfaatnya. Diambil satu waktu itu juga bisa. Jadi tadi pertama pemirsa adalah untuk mendownload begitu ya Mas ya, untuk aplikasinya yakni adalah Pegadaian Digital. Lalu pilih ya Mas ya yang deposito emas ya. Nah, untuk pemirsa langsung begitu. Nah, Bisa juga ditambah lagi. Ditambah rekening. Oh, begini. Dimulai dari rekening awal seperti itu dan juga mengisi data diri begitu ya Mas ya. Betul, iya. Baik, jadi ini bisa dimulai dari berapa Mas untuk minimal depositonya? 5 gram ya begitu ya. Terima kasih sekali Mas untuk waktunya. Nah, itu dia pemirsa. Jadi untuk memulai tabungan emas Anda hanya memerlukan dimulai dari 5 gram begitu. Lalu sudah bisa menyimpan untuk deposito awal. Dari Jakarta, Bianca Sumendap melaporkan untuk Metro TV. Konsep bank emas atau bullion bank ini sudah diterapkan di berbagai negara. Tapi untuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki lembaga resmi yang khusus menangani transaksi emas dalam negeri. Nah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bank ini akan menjadi pusat penyimpanan emas yang bisa digunakan oleh individu, perusahaan hingga eksportir sebagai bentuk investasi yang lebih aman. Bank emas atau bullion bank adalah lembaga keuangan yang berfokus pada penyimpanan, kemudian pengelolaan dan perdagangan emas. Jadi untuk mengoptimalkan pengelolaan cadangan emas dalam negeri, pemerintah membuat Bank Emas Indonesia yang kemarin sudah diluncurkan. Nah, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan emas domestik dan memperkuat cadangan devisa negara. Bank emas atau bullion bank memberikan berbagai manfaat terutama bagi individu, perusahaan, dan institusi yang ingin berinvestasi atau berdagang emas. Nah, yang kami tampilkan informasi sebelumnya. Manfaat utamanya adalah menyediakan fasilitas penyimpanan emas yang aman, kemudian mengurangi resiko kehilangan atau pencurian juga pemirsa. Nah, biasanya dilengkapi dengan asuransi untuk melindungi aset pelanggan, kemudahan transaksi dan juga likuiditas. Ini juga memudahkan jual beli emas tanpa harus memiliki emas secara fisik secara langsung. Kemudian juga likuiditas tinggi karena emas bisa diperdagangkan dengan cepat di pasar global. Nah, ini manfaatnya pemirsa ya. Kemudian manfaat berikutnya adalah akses ke produk investasi berbasis emas, menawarkan berbagai produk investasi misalnya akun emas, ETF emas atau juga kontrak derivatif emas. Investor juga bisa berinvestasi dalam emas tanpa perlu menyimpan atau mengelola emas fisik. Kemudahan lainnya yaitu layanan pinjaman berbasis emas. Nasabah bisa meminjam uang dengan jaminan emas yang mereka simpan di bank emas. Perusahaan tambang atau produsen perhiasan bisa mendapatkan pinjaman emas untuk operasional mereka juga. Kemudian perlindungan terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi karena emas sering dianggap sebagai aset yang safe haven yang melindungi kekayaan saat terjadi inflasi atau krisis ekonomi. Jadi dengan menyimpan emas di bank, nilai kekayaan bisa lebih terjaga dibandingkan mata uang fiat yang bisa terdepresiasi. Lalu manfaat berikutnya adalah transparansi pemirsa dan juga standarisasi. Bank emas yang tergabung dalam LBMA atau London Bullion Market Associations ini memastikan standar kualitas emas yang tinggi. Jadi transaksi lebih transparan dan juga diakui secara internasional. Dengan manfaat ini, bank emas menjadi pilihan bagi investor, perusahaan, dan bahkan negara dalam mengelola emas secara lebih efisien. Nah, menurut Menteri BUMN, Indonesia ini memiliki cadangan emas nasional sebesar 201 ton.
Ini menempatkan di peringkat ke-43 dunia dalam hal cadangan emas yang dimiliki oleh pemerintah atau bank sentral. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan emas alamiah yang signifikan, diperkirakan di angka 2.600 ton, menjadikannya salah satu negara dengan cadangan emas terbesar di dunia. Nah, kalau kita hitung-hitung pemirsa, dari stok atau juga cadangan emas kita sendiri per 27 Februari kemarin, hari ini, harga emas batangan antam di Indonesia adalah kisaran di angka 1,6 juta per gram harga hari ini ya. Sehingga kalau dikalikan dengan harga per gram, maka cadangan emas nasional dengan hitungan ini menjadi 200 ton emas. Ini setara dengan 321,6 triliun rupiah. Jadi perlu diingat juga bahwa nilai ini berdasarkan harga emas pada tanggal 27. Jadi harga emas kan biasanya naik turun begitu seiring waktu. Jadi ini akan juga tetap berubah. 10 negara dengan cadangan emas bank sentral terbesar berdasarkan data dari World Gold Council adalah seperti ini pemirsa. Jadi di urutan pertama masih Amerika Serikat, kemudian ada Prancis di urutan kedua, lalu ada Swiss, Jerman, Rusia, Jepang, lalu ada Italia, Tiongkok, India, dan juga Belanda. Agar bank emas bisa beroperasi dengan aman dan transparan, diperlukan sistem pengawasan yang ketat juga. Niat baik ini harus dikawal dengan mengawasi tata kelolanya, operasionalnya, dan kepatuhan bank emas terhadap regulasi keuangan. Ini adalah tugas dari Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia, dan bank emas ini juga harus menjalani audit rutin oleh auditor independen untuk memastikan transparansi laporan keuangan dan kepemilikan emas. Laporan cadangan emas harus dipublikasikan secara berkala agar publik juga tahu jumlah emas yang dikelola. Ini dia pemirsa. Jadi mudah-mudahan Anda sedikit lebih paham berkenaan dengan bank emas ini. Kalau tadi Anda sudah menyaksikan laporan dari rekan kami bahwa minimal 5 gram, nah ini Anda bisa cari-cari tahu informasinya bagaimana cara untuk gabung di bank emas, begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.